dan juga kepada kedua orang tuanya telah menjadi anak yang bermanfaat, berguna bagi nusa agama dan bangsanya. Baik, selanjutnya juga kita doakan untuk bagi saudara-saudara kita yang dalam keadaan sakit, berbaring di rumah sakit atau di rumah, dan juga saudara-saudara yang dalam keadaan punya satu hajat, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala sembuhkan bagi yang sakit sehingga dapat menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya, dan juga bagi yang punya hajat semoga Allah SWT merealisasikan sesuai dengan hajat dan keperluannya. Dan juga kita doakan semoga senantiasa kita dapat untuk istiqomah selalu menjalankan ibadah ini dengan sebaik-baiknya. على هذه ولمنة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Maaf ya, agak batuk dikit. Pada waktu yang lalu kita sudah membahas, kalau nggak salah, tentang al-julusu baina sajdataini wa du'a fihi. Ya, duduk di antara dua sujud. Ya, duduk di antara dua sujud dan doa di dalamnya. Ini berkaitan duduk di antara dua sujud dan doa di dalamnya. Ini yang terkait dengan sunnahnya saja ya, atau yang disunahkan. Kalau duduknya sendiri di antara dua sujud itu hukumnya wajib ya, termasuk rukun. Namun doanya yang ada di dalamnya ini memang bacaan yang disuruh ya oleh Rasulullah SAW, atau kondisi duduk yang seperti apa begitu ya. Kira-kira ini pada waktu yang sudah dibahas belum? Kayaknya sudah ya. Tapi ada satu ini, ada sedikit ya catatan buat ini ya, kita sama-sama. Jadi ternyata di sini disebutkan yang dimaksud dengan duduk ik'ah. Duduk ik'ah. Kemarin itu sudah ya, duduk ik'ah. Di sini disampaikan atau diterima oleh seorang sahabat bernama Tawus radhiyallahu anhu. Qala qulna li Ibnu Abbasin fil iqa'i al-qadamaini. Kami bertanya kepada Ibnu Abbas tentang duduk ik'ah di atas dua kaki. Qadamaini, dua kaki. Di mana al-qadamaini al-mansubaini. Jadi dua kaki yang tegak. Nah, di sini dijelaskan, sedikit saya menjelaskan kembali ya. Al-iqamu wa nasabul qadamaini wal julusu alaihima, yaitu menegakkan dua kaki ya, kemudian duduk di atasnya. Ini disebut wahwa sunnatu fil julusi bisajain. Dianggap ini sebagai duduk yang sunnah. Kalau yang dimaksudnya sunnah duduk di antara dua sujud itu sunnah. Nah, di sana ada disebut dengan duduk ik'ah yang makruh. Ya, yang makruh. Tapi kalau duduk ik'ah yang dimaksud oleh para sahabat yang bertanya kepada Ibnu Abbas, ini adalah duduk yang dianggap bahwa ini duduk yang dianggap juga pernah dilakukan oleh seorang sahabat. Karena hadis selanjutnya setelah pertanyaan itu, qulna li Abbasin fil iqa'i ala al-qadamaini. Qala, lalu dijawab oleh Ibnu Abbas. Jadi hadis ini masih hadis mauquf ya, sampai pada sahabat.
Jadi qala hiya as-sunnatu, dianggap itu sebagai duduk yang sunnah. Faqulna inna lanarahu jafa'an fil rajuli qala. Dan sesungguhnya kami benar-benar telah melihatnya itu merupakan duduk yang kurang pantas, kurang layak bagi seorang laki-laki. Qala bal hiya sunnatun nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi duduk iqaq itu sunnah bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dijelaskan di bawah ya, wa hunaka iqna'un makruhun wa huwa al-julusu ala al-yayhi wa nasabu saqaihi wa wada'a yadayhi ala al-ardi li'annahu amalul qadr wa alayhi hamlul hadis at-Tirmidzi ya'ani ahabbu laka ma ahabbu li nafsi wa akrahu laka ma akrahu li nafsi la taqa' baina sajadaini wa sayati fi tasyahhudi tasmiyatahu bi aqwabi syaitan. Duduk iqaq yang makruh yaitu atau cenderung juga makruh tanzih ya. Makruh yang harus ditinggalkan yaitu duduk di mana kedua betis ini berdiri begini. Jadi seperti ini. Terus kemudian tangan di depan begini. Maksudnya ini duduk iqaq. Nah ini gitu. Ini yang disebut dengan duduk seperti bagaikan binatang anjing. Anjing kan duduk kan kalau lagi berdekat kita segini posisinya gitu. Nah itu. Sementara kalau yang ini masih ada hewan itu pada zaman sahabat ya duduk yang begini. Nah ini iqaq juga disebutnya iqaq juga, tapi tidak makruh. Ya. Tidak makruh, tidak sampai makruh. Nah, kalau duduk yang makruh seperti itu, bahkan cenderung kalau di sini sebutkannya ada beberapa riwayat, ada beberapa pendapat ya disebutkan ini. Saya ifit tasyahudi tasbihatuhu bi'aqibis syaiton. Nanti akan dibahas tentang duduk di tasyahud itu dengan penamaan posisi duduknya setan juga seperti itu, duduk yang kurang baik lah begitu. Ada yang makruh, ada juga yang mengatakan itu haram duduk seperti itu. Nah terkait dengan duduk, posisi duduk itu, para ulama empat mazhab berbeda-beda pendapat tentang itu. Di dalam kitab Al-Fiqhu fi Madzahibil Arba'ah, nah sikap duduk itu di sini disebutkan meletakkan kedua tangannya di atas paha. Nah, ini disunahkan. Hampir semua semua mazhab ya imam mazhab itu mengatakan bahwa itu disunahkan dan menghadap ke arah kiblat. Nah ini juga ini disepakati oleh Imam Syafi'i dan oleh Hanafi. Nah di sini ada catatan. Menurut Maliki dan Hambali, kalau menurut Maliki dikatakan itu dianjurkan bagi kaum pria dan kaum perempuan untuk duduk dengan cara ifda. Sebenarnya duduk cara ifda ya, itu sama dengan duduk tawarruk, yaitu cara menempatkan kaki kiri bersama dengan bagian bokong sebelah kiri di atas tanah dan kemudian menyilangkan kaki kiri ke kanan, ke arah kaki kanan. Nah, sementara kaki kanannya berdiri tegak ya di atasnya dengan bagian bawah ibu jari kaki menghadap ke kiblat. Berarti itu sama dengan duduk tawarruk. Nah, itu dianjurkan dari awal ya sampai akhir duduknya seperti itu mazhab Maliki mengatakannya. Jadi tidak dibedakan antara duduk iftirash dengan duduk tawarruk gitu. Nah kalau menurut mazhab Hanafi ini disunahkan bagi kaum pria untuk duduk iftirash, yaitu dengan cara merebahkan sama tadi, merebahkan kaki
kiri dan menegakkan kaki kanan, lalu menghadapkan jari jemari ke kanan, ke kaki kanan hingga persendiannya ke arah kiblat, tapi sesuai dengan kemampuan tentunya. Dan disunahkan bagi kaum perempuan untuk duduk dengan tawarruk, yaitu duduk di atas kedua bagian bawah bokongnya. Ini tawarruk sama dengan duduk ifdat tadi. Menurut istilah Imam Malik itu dengan istilah ifdat. Nah, di sini ada penjelasan lagi, meletakkan satu paha di atas paha yang lainnya, yaitu duduk tawarruk. Posisi duduk tawarruk perempuan menurut mazhab Hanafi. Jadi merapat antara paha yang satu dengan paha yang lainnya. Kalau kita kan agak renggang dan tidak merapat paha yang satu dengan paha yang lainnya. Kemudian mengeluarkan kaki kirinya di bawah pergelangan kaki kanan. Ya. Jadi mengeluarkan kaki kanan pergelangannya, jadi masuk. Jadi agak gini ya posisinya. Nah, ini mazhab Hanafi. Sedangkan Imam Syafi'i dibagi dua. Ya, Imam Syafi'i dibagi dua. Kalau Imam Hanafi dibedakan ya antara kaum pria dengan kaum wanita. Kalau pria iftirash, jadi disunahkan iftirash. Pria, kalau perempuan disunahkan tawarruk dengan posisi paha yang kaki kanan dan paha kiri itu agak menyatu, artinya merapat, tidak terlalu ngangkat. Nah, gitu, tidak membuka. Gitu. Nah, menurut Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i duduk. Jadi untuk duduk ini baik bagi pelaksana sholat baik perempuan maupun laki-laki dibagi dua. Ada duduk iftirash, yang tadi yang disebutkan, ya, di mana merebahkan kaki kiri dan menegakkan kaki kanan, lalu kemudian bokong sebelah kiri duduk di atas kaki, dia itu di atas kaki kiri, ya, di atas kaki kiri. Terus kemudian juga sama di sini dan meletakkan satu paha di atas paha yang lainnya. Di sini disebutkan, ini bukan itu lain, maaf. Di sini menegakkan kaki kanan lalu duduk di atas kaki kiri. Sementara untuk duduk terakhir yang disunahkan adalah duduk tawarruk. Ya, untuk tawarruk. Jadi dibedakan antara duduk iftirash dan duduk tawarruk. Nah, duduk iftirash itu di antara dua sujud dan di antara tasyahud awal. Antara dua sujud dan pada waktu tasyahud awal, membaca tasyahud awal. Namun kata mazhab Syafi'i, terkecuali bila ya dia akan melaksanakan sujud sahwi. Nah, ini disunahkan untuk tetap duduk iftirash, katanya gitu. Disunahkan untuk tetap duduk iftirash. Nah, baru jadi setelah itu setelah melakukan sujud sahwi baru melakukan duduk tawarruk. Nah, ini ada sunahnya. Ini sunah ya. Artinya tidak dilaksanakan ya tidak apa-apa, tapi tidak mendapatkan sunahnya. Sedangkan menurut Imam Hambali ini agak mirip juga dengan Imam Syafi'i, dibagi dua, yaitu ada duduk iftirash, tasyahud awal dan juga di antara duduk dua sujud. Nah, ini sama. Dan juga duduk tawarruk ini sama. Ya. Hanya saja mazhab Hambali itu tidak mengkhususkan bagi yang akan melakukan sujud sahwi. Jadi posisinya ya pada saat tawarruk ya tawarruk. Jadi tidak ada penjelasan itu di sini. Mohon maaf ya, ada kawan yang mau nelpon. Ya, baik. Kemudian terkait dengan ini juga nanti di sini ya
Oh iya, iya. Terkait dengan ini juga disunahkan juga yang disebut dengan jalsatul istirahati, duduk istirahat. Ya, duduk istirahat di sini ada penjelasan 4. Wahya jalsatun khafifatun akibas sajdatin thaniyati wa qabla al-qiyami. Wahya sunnatun inda Syafi'i wa Ishaq wa Ahmad. Wa qala ghairuhu laysat sunnatun. Ya, laysat sunnatun li khalbi hadis Abi Humaid an-Humam. Wa ujiba bi anna khalwahu minha yadullu ala adabil wujub faqat la ala adamis sunniyati. Jadi disebutkan di sini duduk istirahat adalah duduk ringan setelah melakukan sujud yang kedua sebelum berdiri. Ya, sujud kedua pada rakaat kedua. Setelah rakaat kedua maksudnya. Di sini saya bisa artinya rakaat ya setelah sujud kedua di rakaat kedua ya. Rakaat kedua ya. Ya. Atau rakaat kedua mau ke rakaat kedua atau belajar rakaat ke yang ke 3 dan 4 gitu ya. Itu kalau 4 rakaat, nah kalau masalah itu, nah, itu disunahkan. Ini sesuai dengan pendapatnya Imam Syafi'i, Imam Ashab dan Imam Ahmad bin Hanbal. Sementara imam-imam yang lain mengatakan itu bukan sunnah. Nah, itu bukan sunnah karena adanya hadis dari Abi Humaid tentang itu, ya. Dia bahwa wa ujiba bi anna dijawab ya, ada jawaban bahwa tidak adanya dalil dalam hadis yang menunjukkan itu wajib. Akan tetapi ini tidak menghilangkan kesunahannya. Ya, tidak ada hadis-hadis yang menunjukkan duduk istirahat itu menunjukkan wajib gitu. Ya. Tetapi itu tidak menghilangkan kesunahan daripada duduk istirahat. Nah, duduk istirahat ini ya Imam Syafi'i dan Imam Syafi'i yang mensunahkan. Jadi sebelum kita berdiri untuk menuju rakaat kedua, maka duduk istirahat sebentar lalu berdiri. Nah, kalau kita mau langsung juga tidak apa-apa karena ini hukumnya sunnah. Nah, di sini hadisnya ada sebenarnya. An Abi Kilabah, dari Abu Kilabah radhiyallahu anhu qala sallallahu Malik bin Huwairith salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Kilabah radhiyallahu anhu dia berkata sallallahu Malik bin Huwairith, Imam Malik bin Huwairith atau sahabat Malik bin Huwairith salat bersama kita. Ya, sebagaimana sholatnya Rasulullah. Ya, sholatnya Rasulullah SAW. Wa kana idza rafa'a ra'sahu min sajdatil akhirati fi rak'atil ula qa'ada thumma qama. Beliau ini berarti ini Imam Malik, bukan Imam Malik ya. Malik ibnu Huwairith, sahabat Malik ibnu Huwairith, apabila mengangkat kepalanya dari sujud yang terakhir di rakaat yang pertama, ya, rakaat yang pertama, kok ada beliau duduk, summa qoma, lalu berdiri. Rawahul khamsatu ila Musliman. Jadi diriwayatkan oleh imam yang 5 kecuali Imam Muslim tidak meriwayatkan. Ada satu lafaz dari Imam Bukhari bunyinya begini: wa kana idza rafa'a ra'sahu an
sajdatin tsaniyati jalasa wa'tamada 'alal ardi tsumma qama. Apabila ia bangun dari sujud yang kedua, duduk dan dia bertelekan di atas. Maksudnya ini ya sebentar gitu ya. Iktamada itu bersandarkan di atas tanah, kemudian berdiri. Ini hadis dari Imam Bukhari. Jadi ada penjelasan sini. Akibat rakaatil ula awil tsalitsah wa fihi istihbabu tilkal jalsati qabla kulli qiyamin. Di hadis ini ada istihbab, menyebutnya istihbab. Tapi kalau Imam Syafi'i ya, terus kemudian Imam Hambali tidak membedakan antara istihbab, mandub, tatawwu, tidak bedakan. Artinya sama, sunnah. Cuma Imam Hanafi dan Maliki yang membedakan ya antara sunnah, antara rukun, fardu, wajib, kemudian ada sunnah, ada mustahab, ada mustahab atau istihbab ya. Mustahab ada mandub ya. Kalau mustahab itu dianjurkan ya, kalau mandub disarankan. Ini sama sebenarnya. Posisinya lebih rendah di bawah sunnah gitu. Di sini dijelaskan istihbab artinya disarankan ya. Nah, dianjurkan, tidak sampai ya, tidak sampai sunnah menurutnya sini. Nah ini jalsatul istirahah. Nah selanjutnya posisi tangan itu di mana? Kalau pada saat sujud, hampir semuanya kecuali Imam Malik, dia tidak mengkhususkan bahwa tangan itu harus sampai ujung apa ini lutut, ya. Tidak boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini. Nah, gitu. Tidak mengkhususkan gitu. Kalau Imam Syafi'i harus bukan harus, sunnah, disunahkan untuk sampai ke pada batas lutut, ujung jarinya. Nah itu. Ada yang lain, ada yang menggenggamnya, boleh. Ya. Sehingga di sini disunahkan, boleh di sini, di sini, di sini, di sini. Nah gitu. Jadi tidak ada yang tidak boleh. Itu hukumnya sunnah. Senyamannya lah. Senyamannya lah. Itu ya. Kalau sesuai dengan ini, ya. Dari pendapat sini ada. Ya. Kemudian pada saat duduk, nah ini udah duduk. Ini juga masih terkait dengan masalah duduk, yaitu tasyahhudul awwalu wa hay'atul julusi fis shalah. Tasahud awal dan keadaan duduknya tasahud awal pada sholat. Nah, ini gimana ya? Dan kalau di sini masih hadisnya ini ada jelas sekali ya tentang duduk itu. Dijelaskan di dalam hadis yang begitu panjang yang diterima oleh Aisyah. Aisyah ni an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaftatihu sholata bil takbir wal qiraati bilhamdulillahi rabbil alamin wa kana idza raka'a lam yushkhis ra'sahu wa lam yusawwibhu walakin baina dzalika. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka salat beliau dengan takbir. Ya, membuka sholat beliau dengan takbir wal qiraah bilhamdulillah rabbil alamin, kemudian membaca surat al-fatihah alhamdulillah rabbil alamin sampai selesai. Wa kana idza raka'a, kemudian pada saat Rasulullah ruku
beliau lam yushis ra'sahu, tidak mendongakkan kepalanya, wa lam yusawwibhu, dan juga tidak menundukkan kepalanya terlalu dalam. Walakin baina dzalika, akan tetapi di antara keduanya. Wa kana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i, dan apabila beliau mengangkat kepalanya pada saat bangun dari ruku, dari ruku, lam yasjud hatta yastawiya qa'iman. Rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i, ya, kemudian beliau mau sujud, lam yasjud hatta yastawiya qa'iman. Beliau hanya sujud dalam posisi lurus sujudnya, ya. Wa kana idza rafa'a ra'sahu min as-sujudi lam yasjud hatta yastawiya qa'idan. Dan apabila dia bangun dari sujudnya, beliau duduk, ya. Beliau duduk, ya, lam yasjud hatta yastawiya qa'idan. Beliau tidak akan sujud kalau bukan tidak sujud sebetulnya ini. Bangun dari sujud, ya, kemudian beliau duduk sehingga dia duduknya itu lurus, hatta, jadi yastawiya qa'idan. Wa kana yaqulu fi kulli rak'ataini at-tahiyyatu. Dan beliau membaca di setiap kali di 2 rakaat, yaitu di tahiyat awal, yaitu bacaan at-tahiyyatu, segala penghormatan. 2 di sini, aikana yatasyahhadu ba'da kulli rak'atain, yaitu beliau melakukan tasyahud awal di 2 rakaat, setelah 2 rakaat, ya, di rakaat kedua, maksudnya di rakaat kedua, ya. Kemudian wa kana idza jalasa yafrusu rijlahu al-yusra wa yansibu rijlahu al-yumna wa kana yanha an aqibi syaitani aw an firshatis sabui wa kana yahtimu sholat bil taslim. Dan apabila beliau duduknya itu memasukkan, ya, atau memasukkan, menyebarkan atau memasukkan kaki kirinya ya frusyu, maksudnya meletakkan, ya, bukan masukkan, meletakkan di atas tanah, gitu, ya, kaki kirinya. Wayan siburi rijlahuma, kemudian kaki kanannya tegak, dan kemudian wayan beliau melarang untuk duduk kayak duduknya posisi setan, ya, dan juga duduk posisi duduknya binatang buas. Jika di sini saya bahwa iqa'al makruh as-sadiq, yaitu duduk iqa' yang makruh yang tadi disebutkan, ya. Jadi beliau melarang. Itu dianggap juga duduknya posisi setan seperti itu. Wa al-firshatis sabui, dan juga duduk posisi binatang buas. 4 ini dijelaskan. Al-firshatu bil kasri al-hayatu wa huwa bastud dira'aini 'ala al-ardi fi sujudi alladhi hiya imisatul kalbi manhi anhu, yaitu kondisi di mana kedua lengannya itu dibentangkan di atas tanah pada saat sujud, ya. Itu seperti bentangannya seekor anjing yang dilarang. Itu juga termasuk disebut dengan al-firshatus sabui. Maksudnya posisi pada saat sujud jangan seperti itu. Wa kana yakhtimu sholata bil taslim, kemudian beliau menutup sholat itu dengan bacaan salam. Nah ini hadis yang tadi terkait dengan posisi tangan dari Ibnu Umar. Idza jalasa fi sholati wa tu'aqafahu al-yumna ala fakhidhihi al-yumna wa qabada asabi'ahu kullaha wa asyara bi asba'ihi allati talil ibham. Apabila beliau duduk di sholat, di waktu sholat, beliau meletakkan telapak tangan kanannya di atas paha sebelah kanan, wa qabadu asabi'ahu, ini pada saat posisi bertasyahud, ya. Qabadu itu menggenggam jemarinya, kullaha, ya, semuanya digenggam.
Wa asyara bi asbahi allati ilham, dan beliau kemudian asyara mengisyaratkan dengan jari telunjuknya ya, berikut dengan ibu jarinya. Nah, posisi ini macam-macam ya, posisi ini. Kalau di sini ada disebutkan menggaris jari telunjuk ini. Kalau Imam Malik itu dianjurkan pada saat duduk tasyahud agar menutup semua jari tangan kanan kecuali jari telunjuk dan ibu jari. Nah, keduanya dilepaskan saja begini. Ini Imam Malik begini aja, tidak dilingkarkan. Ini dilepaskan begini aja di samping. Jadi sebutkan ya, tidak dilingkarkan, disunahkan untuk dilepaskan saja. Bahkan khusus untuk jari telunjuk agar selalu, nah ini kalau Imam Malik yang ditambah, digerakkan ke kanan dan ke kiri, ke kanan, ya. Tapi proporsional, kanan kiri secara proporsional, gitu. Nah ini tidak dilingkarkan, ya dia gini aja. Gini. Nah ini posisi menurut mazhab Maliki. Kalau Hanafi disunahkan hanya menggerakkan jari telunjuk tangan kanannya saja ke arah depan pada saat tasyahud, yaitu pada saat mengucapkan kalimat la, tidak. Pada saat la, yaitu diangkat. Kemudian pada diangkat. Diangkat. Ketika la diangkat, kemudian diturunkan kembali setelah illallah. Begitu. Ini mazhab Hanafi. Di sini katakan ya. Jadi jari telunjuk digerakkan tepat pada saat ini ya, harfu la ya, dalam kalimat tasyahud la ilaha illallah, dan diletakkan kembali di tempatnya ketika melafalkan harfu istisna illa. Nah, gitu. Ini Imam Hanafi ya, illa langsung. Nah, illa yang sama yaitu langsung ucapin illallah. Hingga seakan pergerakan dari telunjuk ketika menunjuk sebagai tanda bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan selain Allah yang aku wajib sembah. Nah gitu. Ini jadi menunjukkan bahwa yang disembah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini jadi menggerakkannya hanya satu kali saja ke arah depan. Nah, mazhab Hambali dia ada cara khusus. Jari manis dengan jari kelingking disunahkan untuk ditutup. Nah, ini manis, ini kelingking tutup. Ya. Kemudian jari tengah dengan jari ibu jari, ini disebutkan dengan ibu jari. Kalau ini mazhab Hambali ya. Di sini ibu jari dilingkarkan begini ya, dilingkarkan. Nah, dilingkarkan. Jadi dilingkarkan begini ya, dilingkarkan. Nah, jadi terus kemudian ini ketika dibaca pada saat menunjuk ke arah begini, disunahkan untuk menunjuk ke arah depan ketika membaca tasyahud dan doa. Tepatnya saat melafalkan lafzul jalalah Allah, namun tanpa menggerak-gerakkannya. Jadi kalau Allah ketika ada at-tahiyatu lillah, nanti Allah pada saatnya asyhadu an la ilaha illallah, tapi tanpa menggerak-gerakkannya. Ya. Itu mazhab Hambali. Pada saat mengucapkan Allah ya. Nah jadi ini tutup, ini dilingkarkan. Ini mazhab Hambali. Kalau Imam Syafi'i, seluruh jari tangan kanan kecuali jari telunjuk disunahkan untuk ditutup saat bertasyahud, dan jari telunjuk itu disunahkan untuk menunjuk ke arah depan ketika melafalkan harfu istisna
Ini beda ya. Jadi ke depan itu ketika mengucapkan illallah, ya, itu baru diangkat. Dan ketika diangkat terus tidak diturunkan sampai tahiyat itu selesai mengucapkan salam. Begini. Ini mazhab Imam Syafi'i. Jadi ada macam-macam nih ya. Jadi kalau kita bisa lihat ya, kalau ada saudara kita yang kemudian begini lalu menggerakkan kanan kiri masa balik ya, masa balik. Kalau ada saudara kita begini terus begini melingkarkan begini terus menggerakkan kita Allah atahiyatulillah sholatu wassalamu asyhadu an la ilaha illallah Allahumma. Nah itu ketika ada Allah tapi tidak menggerakkannya. Menggerakkannya maksudnya tidak menggerakkan banyak gitu. 1, 2 gitu sebenarnya. Nah kalau Imam Syafi'i ketika illallah dan terus sampai salam. Nah, ini dan sampai salam. Ini cara menggerakkan ini hanya supaya kita lebih tahu aja ya bagaimana supaya pada saat mungkin ada yang bertanya akan menambahkan silakan. Mohon maaf saya bahasa bicara ya. Silakan. Kali motor Ustaz Samsul. Tadi soal duduk tawaruk dan iftirosh ya. Mungkin bisa diperjelas untuk Hambali. Karena mungkin kan ada sebagian saudara kita yang ketika membedakan antara pelaksanaan sholat 2 rakaat dan 4 rakaat untuk duduk yang tasawuf akhir. Nah, menurut yang informasi kan itu mengacu ke Hambali, apakah ada penjelasan soal itu? Yang dua rakaat subuh dia melakukan iftirosh. Duduknya kan ada yang biasa begini, ada yang begini. Nah kalau kita melihat mengacu kepada ini Hambali ini bagi pelaksana sholat, jadi ini mazhab Hambali mengatakan di sini disunahkan bagi pelaksana untuk duduk iftirosh pada duduk di antara 2 sujud dan tasyahud awal. 2 sujud dan tasawuf awal. Nah ini Hambali. Sedangkan untuk tasawuf akhir dan sholat sejumlah 3 atau 4 rakaat maka disunahkan bagi untuk duduk tawarruk dengan cara merebahkan. Ini di sini disebutkannya sama. Mungkin yang terkait dengan subuhnya kalau kita lihat. Iya, ada satu hal itu dia melihat dengan di dalam hadis ya, tekstual hadis itu sendiri bahwa di situ kan ada kata-kata minas sajdatil akhirati fi rakaatil ula. Oh itu maknanya tadi itu ada satu penjelasan memang. Saya lupa ada itu bahwa di rakaat yang terakhir ada di rakaat yang kedua itu hendaknya melakukan di rakaat yang kedua melihat jumlah daripada rakaat itu sendiri. Di rakaat yang fir rakaatis tsaniyati jalasa fil ya jalasa disebutkan ya jalatul iftirashi. Jadi duduk di 2 rakaat, di rakaat yang kedua, dan juga disebut juga ini. Tapi kalau dia di rakaat yang 3 dan 4, mereka melakukan duduk tawarruk. Sementara walaupun di sholat subuh itu kan duduk yang kedua itu adalah sebenarnya duduk tahiyat akhir. Ya, kita menyebut duduk akhir. Tapi mereka berpendapat karena ada satu dalil yang mengatakan bahwa duduk di rakaat yang kedua masih dalam posisi duduk iftirosh, gitu. Di rakaat yang kedua masih diposisikan sebagai duduk iftirosh, karena ya melihat ada
hadis kalau nggak salah di sini disebutkan. Jadi tekstualnya itu pemahamannya mengatakan bahwa duduk di firro'atis tsaniyati ya duduk iftiros misalnya. Mana ya? Itu disebut sebagai posisi duduk iftiros. Itu Imam Madhab Hambali, ya Hambali. Terkait dengan itu Pak, sehingga kebanyakan saudara-saudara kita yang berpendapat dengan Imam Madhab Hambali, nah cara duduknya seperti itu. Sekalipun dia ada duduk iftiros dan duduk tawarruk, yang membedakan itu pada saat rakaat yang kedua mereka duduk iftiros. Sekalipun itu duduk tahiyat akhir di sholat subuh, mereka melakukannya duduk iftiros. Ya, mereka berpendapat karena ada dalil yang menunjukkan bahwa di rakaat yang kedua Rasulullah melakukan duduk iftiros. Di sini duduk iftiros kalau nggak salah sih. Mungkin dari hadis yang ini kali Pak. Wa kana idza jalasa yafrusu rijlahu yusra yansibu rijlahu yumna wa kana yanha an akibi syaitan. Tapi di sini tidak dijelaskan rakaat yang kedua. Oh ini Pak mungkin bisa juga. Idza jalasa fi rak'atainil ulayaini ka'annahu ala rafi hatta yaqum. Jadi ini apabila beliau di sini dijelaskan, apabila dia duduk di dua rakaat yang pertama, maka dia duduk seperti, nah di sini ar-rafu bi fathil masukil warfa hijabatun mahmatun binnar. Duduknya itu seperti seolah-olah beliau duduk di atas batuan-batuan yang panas terbakar oleh api. Wal muradu takhfiful juz'i tasyaddudah. Ini yang dimaksud adalah untuk sebagai keringanan duduk tasahud awal. Nah ini. Jadi di sini dijelaskan gitu. Jadi rafah artinya ala rafi hatta yaqum. Beliau itu duduknya nggak terlalu lama. Artinya di duduk tasyahud awal itu tidak terlalu lama. Jadi seolah-olah beliau itu duduk di atas batu yang panas terbakar oleh api. Oleh karena itulah duduk di tasyahud awal itu menurut pendapat di dalam kitab ini untuk keringanan duduk iftirosh. Barangkali karena banyak juga saudara kita yang mungkin posisi tubuhnya itu berat, ya, sehingga duduk iftirosh itu agak lumayan agak sulit ya, susah gitu ya, agak susah. Nah di sini sudah mengatakan fakana yaktasiru alaihi ma'asolati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam kama yarahu Syafi'i. Jadi Rasulullah pada saat duduk itu saat awal, beliau itu pendek, ya, tidak terlalu lama. Inilah yang kemudian sebagaimana yang dikatakan pula juga oleh Imam Syafi'i. Ya, oleh karena itu makanya di saat duduk dua rakaat yang kedua itu ada yang berpahaman ya sebaiknya di situ tidak ada doa, wada doa fihi bintifaqin. Di sini kama ya rohu gairuhu, sebagaimana imam-imam yang lain berpendapat ya
di saat itulah kita tidak diperkenankan untuk berlama-lama duduk membaca doa. Nah ini sepakat ulama. Maksudnya duduk iftirosnya atau tasyahud awalnya. Ya, dan dari sinilah ini ada satu pendapat yang mengatakan, yaitu masalah di antaranya saudara-saudara kita yang kemudian duduk tasyahud yang kedua, rakaat yang kedua, baik itu yang 2 rakaat saja, maka masih tetap dianggap itu duduk iftirash, gitu. Ya. Cuma memang tidak ada penjelasan secara tekstual dohir yang mengatakan bahwa ini hadis menguatkan duduk iftirash yang di atas, Mas. Ketika habis menjelaskan ini, maka kemudian disebutkan di sini posisi duduk iftirash. Ya, ini di sini yang diterima dari Ibnu Umar, kemudian di atasnya lagi itu dari Aisyah radhiyallahu anha. Nah, sebenarnya sekali lagi saya sebutkan lagi, pada saat posisi duduk tasyahud awal diberikan keringanan agar tidak terlalu lama duduknya, gitu. Ya, tidak terlalu lama kayak seperti duduk tasyahud akhir, gitu. Mungkin dari pendapat ini kan diantaranya. Cuman saya belum ini ya, belum mendapatkan hadisnya. Barangkali ini PR buat saya untuk mencari alasan mengapa sampai saudara-saudara kita itu melakukan bahwa di sholat subuh tetap melakukan duduk iftirash. Barangkali ini bisa juga nih. Dulu saya berpendapat karena ya ada hadis memang saya lupa di sini. Duduk di 2 rakaat itulah dengan duduk iftirash. Pendapatnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada tambahan kalimat, mungkin ada yang menambahkan. Ya, ini perlu juga ditanyakan kepada saudara kita ini. Ya. Tapi pernah lihat kan ya? Sekarang semakin banyak. Semakin banyak. Ya. Saya pernah dengar ceramahnya Ustaz Adi Hidayat, itu memang ada rujukannya kan? Iya. Dua-duanya itu boleh dipakai kata kita. Iya. Ya mungkin dari hadis Rasulullah, karena di sini sebelum yang secara gamblangnya ya, secara gamblangnya tidak ada. Memang di sini juga di dalam kitab itu Al-Fiqh fi Madzhabul Arba'ah tidak dijelaskan tentang itu. Hanya dijelaskan bahwa ada duduk iftirash, duduk tawarruk sama seperti mazhab Syafi'iyah. Tetapi ada perbedaan pada saat duduk di sholat subuh. Itu kan maksudnya ke akhir-akhir. Tapi mereka melakukan duduk iftirash. Ya. Nah, ya. Mungkin saya belum ketemu itu ininya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.